Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau di halaman belakang rumah kita itu ada sumber duit yang sering banget kita cuekin? Mungkin kamu punya pohon jambu dan daunnya yang rontok cuma dianggap sampah. Gimana kalau saya bilang, sampah itu bisa jadi sumber pemasukan mingguan kamu? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis strateginya langkah demi langkah. Kedengarannya kayak bercanda ya, tapi ini beneran. Ini soal mindset wirausaha. Gimana caranya mengubah sesuatu yang udah ada, bahkan yang gratisan, jadi keuntungan nyata. Kita mulai dari hal kecil aja ya, seenggaknya bisa buat bayarin kopi kamu besok pagi. Dari situ, kita lihat ide ini bisa terbang sampai mana. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Di bagian pertama ini, kita akan coba ubah cara pandang kita soal daun jambu. Kita akan lihat daun ini bukan lagi sebagai sampah, tapi sebagai, ya, harta karun yang tersembunyi, yang ternyata punya pasar beneran. Terus, siapa dong yang mau beli? Nah, pasarnya itu ternyata, wah, luas banget loh. Yang paling jelas, ya pasar herbal tradisional. Tapi yang unik nih, daun jambu juga dicari buat pakan hewan, terutama unggas sama kelinci karena khasiatnya. Bahkan, dunia kreatif juga ngelirik buat pewarna kain alami atau bahan produk spa. Ini nunjukin kalau produk ini fleksibel banget. Analogi ini pas banget. Jangan coba-coba mau ngarap semua pasar sekaligus, itu resep pasti buat gagal. Kayak startup yang sukses, kamu harus fokus. Pilih satu niche pain point. Kamu mau bantu penghobi kelinci atau para pengrajin kain? Pilih satu aja arena pertempuran kamu. Oke, target pasarnya udah kebayang nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara jualnya? Nah, ini langkah yang super penting. Ada 4 jalan yang bisa kamu pilih, dan masing-masing punya plus minusnya sendiri. Yuk, kita bedah satu-satu. Milih model bisnis ini tuh serius, kayak milih karakter di game. Kamu bisa jadi supplier, ini jalan paling cepat, jual daun kering doang tapi ya untungnya tipis. Atau kamu bisa jadi brand builder, bikin teh kemasan yang cakep. Marginnya gede, tapi ya butuh izin dan usaha lebih. Ada juga model partner yang stabil, kamu rutin masuk ke UMKM lain. Dan yang terakhir, jadi the creator. Bikin kit pewarna DIY yang bisa viral di sosmed, tapi ini butuh riset dan kreativitas tinggi. Kira-kira, mana nih yang paling kamu banget? Nah, ini nih analogi favorit saya. Kalau kamu jual daun kering doang, itu ibaratnya kamu jadi penyedia API di dunia teknologi. Kamu cuma nyediain komponen dasarnya buat dipakai orang lain. Simple, to the point. Tapi, kalau kamu bikin produk jadi kayak teh kemasan, itu kayak ngebangun produk full stack. Kamu nggak cuma jual bahan, tapi jual solusi, jual merek, jual pengalaman dari A sampai Z. Usahanya emang lebih gede, tapi nilai dan cuannya juga jauh lebih tinggi. Oke, cukup ngomongin teori, sekarang waktunya praktek. Lupakan dulu deh rencana bisnis yang tebel-tebel itu. Fokus kita sekarang cuma satu, bikin produk pertama atau yang kalau di dunia startup disebut proof of concept. Prosesnya cuma 3 langkah simpel. Pertama, kumpulin dan pilah. Pilih daun yang bagus, jangan yang terlalu tua atau muda. Kedua, keringkan. Bisa dijemur atau pakai oven suhu rendah. Intinya harus kering kerontang, tapi jangan sampai gosong. Terakhir, uji coba. Bikin aja batch kecil dulu. Tujuannya bukan buat jualan, tapi buat belajar. Jangan sampai kejebak pengen sempurna di tahap ini ya. Nah, inilah yang di dunia startup disebut Minimum Viable Product atau MVP. Ini konsep emas dari Silicon Valley. Buat bisnis daun jambu kita, MVP-nya itu mungkin cuma 10 kantong teh tanpa merek, dibungkus plastik klip biasa. Tujuannya bukan buat bikin produk sempurna, tapi buat jawab satu pertanyaan simpel. Ada nggak sih yang mau sama produk ini? Ngetes MVP itu gampang banget kok. Coba deh bikin 5-10 kantong teh, terus kasihin aja ke teman atau tetangga. Tapi jangan cuma nanya, enak nggak? Minta masukan yang spesifik soal rasa, tampilan, apa aja deh. Dan yang paling penting, catat semuanya. Berapa biaya stikernya, berapa lama waktu ngeringingnya, mereka minat beli lagi nggak? Justru data-data kecil kayak gini yang bakal jadi fondasi bisnis kamu, bukan asumsi doang. Sip, produk kamu udah dapat lampu hijau nih. Orang-orang suka. Nah, sekarang saatnya kita kasih baju buat produk ini. Kita bakal ubah statusnya dari produk rumahan jadi sebuah merek yang siap dipasarkan. Gak usah mikirin logo yang mahal-mahal dulu. Branding awal tuh cuma butuh 3 hal simpel ini. Nama yang gampang diingat, kemasan sederhana kayak kertas kraft yang kesannya natural, dan yang paling powerful, cerita. Cerita produk rumahan dari alam sekitar itu jauh lebih ngena daripada slogan-slogan ala korporat. Cerita kamu inilah yang jadi pembeda utama. Oke, kita udah ngobrolin ide, produk, sama merek. Sekarang kita ngomongin yang paling seru, duit. Kira-kira cuan nggak sih semua usaha ini? Yuk kita bedah untungnya dari satu batch kecil aja. Siap? Yuk kita hitung-hitungan.
Modal total kamu buat satu batch isi 10 kantong teh itu mungkin cuma sekitar Rp30.000. Ingat ya, ini bukan buat beli daunnya, kan gratis dari halaman rumah, tapi buat perintilan kayak stiker, kantong teh kosong, sama kemasannya. Terus kamu bisa jual per kantongnya, katakanlah Rp8.000. Harga yang wajar banget buat produk handmade yang unik. Artinya, dari 10 kantong tadi, total pendapatan kamu Rp80.000. Jadi, hitung-hitungannya gini, 80.000 pendapatan dikurangi 30.000 modal, profit bersih kamu Rp50.000 per batch. Ini bukti nyata loh, bahkan di skala paling mini, dengan modal minimalis, bisnis ini udah untung. Oke, angkanya masuk akal kan? Nah, sekarang jangan biarin ini cuma jadi wacana. Bagian terakhir ini adalah soal mengubah nantar-nantaran jadi sekarang juga. Ini dia rencana aksi kamu buat 2 minggu ke depan. Rencananya sengaja dibikin super simple biar nggak ada alasan buat nunda. Minggu pertama, kamu jadi ilmuwan, eksperimen, coba beberapa metode pengeringan, cari mana yang paling efisien buat kamu. Minggu kedua, kamu jadi marketer, bikin 10 sampel, terus iseng posting di IG Reel. Tujuannya cuma buat lihat ada percikan minat nggak? Gak usah dipikirin macam-macam, lakuin aja dulu. Dapat untung 50.000 pertama itu emang keren banget, tapi gimana caranya biar ini jadi bisnis beneran, bukan cuma iseng-iseng berhadiah? Yuk kita intip beberapa ide buat jangka panjangnya. Tumbuh itu nggak harus langsung bikin pabrik gede loh, bisa tumbuh dengan pinter. Coba deh, ajak tetangga yang punya pohon jambu juga buat jadi pemasok. Ini namanya bangun komunitas. Atau hubungi kafe herbal atau pet shop lokal buat kerjasama. Atau jadi chef di dapur sendiri. Gimana kalau teh daun jambu dicampur jahe? Atau sereh? Inovasi itu kuncinya. Jadi udah kita bedah semua nih, sumber dayanya gratis, pasarnya ada, model bisnisnya jelas, modalnya receh banget. Kesempatan ini tuh literally tumbuh di halaman belakang rumah kamu. Pertanyaan terakhir sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kamu mau mulai?